Nah, ada yang nelpon. Oh, oke, siap, siap. Di depan kita sudah ada box dari DX Beat Chaser. Ini saya nggak tahu ini limited atau regular. Ya, pasti ini barang yang cukup lama dan lumayan langka, tapi nggak selangka SHF-nya malahan. Oke, coba kita review packagingnya dulu, oke? Di bagian depan tampak pose Kuga dengan guramnya. Jadi DX-nya ada Kuga sendiri ya. Jadi yang kita dapat ini cuma motor doang, guram dan yang lain-lainnya. Oke, di bawah itu ada tulisan Jepang, ada Bandai warna merah, dan ada kayak logo WiFi itu menandakan kalau ini ada inframerahnya. Jadi ada infrarednya, sorry. Jadi bisa ada suaranya, ada fitur yang cukup menarik kalau saya lihat. Di pojok, terus di pojok sebelah kiri atas itu ada logo Kuga. Di bagian belakang ada gambar-gambar dari kamera radar Kuga bersama guramnya. Terus ada versi guramnya sendiri, ada versi Bichaser. Oke, kalau sini dia menandakan kalau guram itu dari terbang, terus dia membelah diri seperti itu. Baru dia bergabung dengan Bichaser dan ada Rising Bichasernya, Rising guramnya. Oke, di bagian atas itu fitur guram ini bisa jadi tumpangan buat Kuga Pegasus. Itu ada fotonya. Terus bagian plate untuk rising guramnya itu bisa jadi perisai sama Kuganya ini. Ini keren sekali. Saya nggak kepikiran nih. Dan kita dapat Godai di sini. Dan di sini katanya itu bisa infrared ini ya. Jadi bisa ada hubungan ada telepon ini sama ini. Menarik nih, kita coba nanti. Oke, lumayan menarik. Di bawahnya banyak tulisan-tulisan Jepang. Nggak perlu lama-lama lagi karena bakal panjang videonya. Kita coba langsung unboxing. Oke, jadi yang kita dapat itu pertama ada motor Beat Chaser dengan Godai-nya, terus handphone, dan yang di belakang itu ada guram, dan di bawah guram itu ada stand base-nya. Nanti akan kita review. Oke, jadi lumayan juga sih. Oke, jadi ini Beat Chaser DX ini solusi dari saya kalau kita nggak bisa beli yang versi SAF-nya. Karena SAF Beat Chaser itu harganya itu nembus 2 jutaan sekarang, dan itu pun rare banget, langka banget. Jadi kalau DX ini masih bisa ditemuin di Tokopedia. Nah, ini saya back order sih. Ini udah lama saya belinya, cuman ya baru saya review sekarang. Nah, kalau saya lihat di Tokopedia itu harganya tuh kisaran 950 atau 1.100.000. Dan yang kita dapatkan juga lumayan banyak, ada motornya, handphone, guram, terus ada plate dari Rising guramnya, ada stainless juga. Jadi ya lumayan banget. Dari box yang tadi sudah kita review, bener-bener besar boxnya ya kan. Oke, coba kita review handphonenya dulu. Oke, pertama ini handphone tahun 2000-an, tahun 2000 ke bawah gitu. Jadi kalau di layarnya sih blank, nggak ada apa-apa, kosong. Di sini ada, bisa teman lihat itu ada apa, ada kayak infrared gitu. Jadi nanti dia bakal terhubung sama motornya. Akan saya tunjukin nanti. Terus tombol yang bisa ditekan ini ada 3 tombol. 1, 2, 3. Nah, yang ini untuk bunyi di HP-nya sendiri. Nah, dan ada 2 suara. Kalau yang tengah sih nggak bisa ya. Dan tombol-tombol yang lain juga nggak bisa ditekan. Oke, ini untuk baterainya kita menggunakan baterai alkalin biasa. Nah, ada yang nelpon. Oke, siap, siap. Ada yang nelpon barusan. Oke, keren. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada tombol X dan O. Ini kita hidupin dulu. Nah, di sini tombol. Kedengaran nggak? Nah, jadi di motornya ada bunyi handsin, ada bunyi handsinnya Kuga tadi. Kalau kita tekan tombol ini, cuman agak-agak aneh sih. Kadang mau, kadang enggak. Mungkin karena udah tua, jadi agak-agak gimana gitu. Nah, terus selanjutnya kita di sini ada infrarednya. Nah ini ada infrared, jadi terhubung sama yang tadi di motornya.
Dan untuk bagian ini ada stikernya. Coba kita cari stikernya dulu. Terus kita dapat stiker yang nomor 1 ini untuk di base ya, sedangkan yang nomor 2 ini untuk di motornya. Nah, itu stikernya. Jadi ada tombol-tombol buat di bagian motornya itu. Oke, berikutnya kita coba detailkan beat chaser. Dia bunyi terus. Kita detailkan beat chaser, detail kayak gimana, artikulasinya apa aja yang bisa kita dapat, terus lebih dekatnya lagi kayak gimana. Oke, pertama kita ke motor, terus kita ke godanya dulu ya. Oke, jadi DX Tray Chaser ini atau beat chaser ini ada 4 rilisan. Pertama yang versi Tray Chaser itu ada yang merah putih warna motor yang Kuganya. Terus ada yang versi defaultnya yang warna hitam, itu yang Tray Chaser dengan catatan dia dapat guram. Nah, itu yang versi deluxe-nya yang versi lengkap. Berikutnya ada yang beat chaser. Beat chaser ada keluar 2 juga yang bareng guram, yaitu beat chaser yang warna hitam yang ini, terus beat chaser yang warna biru. Nah, itu juga agak lumayan langka sekali sih yang warna biru itu. Jadi ada 4 macam DX, Tray Chaser, beat chaser dengan guramnya masing-masing. Oke, kalau kita lihat detail di bagian mesinnya ini, warnanya warna emas, tapi nggak warna emas, tapi agak-agak ke silver gitu dia. Jadi agak emas pudar di sini. Nah, terus ada logo Kuga. Ini tombol yang tadi kita mainkan. Dan di bawahnya ada tombol on off. Nah, itu tinggal dihidupin aja. Kita hidupin dulu. Nah, itu dia keren. Jadi belakang sini ada bannya. Nah, ini juga bisa diangkat kayak gini. Oke, di sini nggak kaku bannya, jadi bisa muter. Depan juga bisa muter bannya. Untuk detail di bagian pelaknya juga cakep dia, emasnya. Cuman nggak begitu detail sih. Oke, ban luarnya juga oke. Oke, jadi kelemahannya dia nggak bisa diputar, nggak bisa dibelokin stangnya. Ini, dia memang udah di sini solidnya, jadi nggak bisa diputar. Beda dengan SAF yang bisa dibelok-belokin. Terus di sini ada, ini fungsinya buat apa ya ini ya? Saya lupa. Yang kuping ini, kayaknya jarang dipakai deh. Pas guram dia baru keluar ini ya. Oke, bagian depannya matanya ini. Jadi kalau boleh saya curhat dikit. Beat chaser ini adalah motor idaman saya. Semoga aja di tahun depan saya bisa punya beat chaser ukuran 1:1. Amin. Oke, terus di sisi lainnya ciri khas DX pasti ada ini ya, ada ininya, skrupnya. Oh ya, untuk lepas baterainya itu tinggal dibuka ini aja. Di bagian jok motornya ini tinggal dibuka, terus cabut. Dia pakai baterai yang bulat itu, baterai jam 3 buah. Oke. Terus bagian mesinnya juga detailnya oke. Oke, di bagian ekor belakangnya. Nah, ini kalau di Indonesia kena nih pasti nih, nggak ada nomor polisinya. Oke, nah ini bagian ekornya yang menarik bagi saya, ini dia bisa diginiin. Jadi kalau ntar mau mode guram ini bakal diturunin lagi. Nah, jadi bisa diturunin kayak gini. Kalau mode chaser tinggal dinaikin aja sih. Oke. Keren. Bagian kepalanya nah, di sini kan masih polos nih. Coba kita tempel stiker ya. Tempel stiker yang ini. Dup. Dah. Iya, ini stangnya dia karet ya, jadi bukan plastik kayak di SAF. SAF itu plastik dan mudah patah, hati-hati aja nih. Kalau ini karet jadi lebih enak dimainkan dan nggak bisa dicopot pastinya.
Bagian ini juga bisa dicopot, bagian kepalanya ini tinggal masukin lagi. Kalau mau masukinnya gampang kok, harus sesuai dengan paskan dengan lubangnya. Untuk standarnya cuma standar 2 aja, jadi gak ada standar 1 ya, jadi cuma ini aja standarnya. Beda sama SAF, coba kita bandingin sama SAF dulu. Oke, untuk detail gudam, ulangi. Oke, untuk detail di godenya ini, jadi artikulasinya cuma ini doang, dan ini pun juga bisa dicopot tangannya bisa dicopot. Oke, ini buat mode manusianya aja sih. Oke, untuk helmnya, scope-nya rapi. Ini artikulasinya cuma gini doang. Terus dia punya kalung, tapi nggak ada logo Kuga-nya. Biasanya Godai ada Kuga di bajunya. Ini lebih kayak Godai di episode pertama yang masih pakai baju coklat sama baju celana yang kulit mengkilat. Ini namanya apa ya? Waktu zaman dulu kan memang lagi trennya itu. Kayak kakinya nggak bisa dimainkan, jadi cuma tangan sama kepala doang. Nah, tinggal naikin aja sih ke beat chasernya, terus nah jadi dia. Oke, kalau kita bandingin sama SAF, di sini ada SAF Tree Chaser. Saya nggak punya SAF Beat Chaser karena yang tadi saya bilang mahal harganya. Jadi perbandingannya itu lumayan agak tinggian Beat Chaser, tapi masih bisa dinaikin oleh SAF. Kan pasti banyak nanya nih, ini bisa buat SAF nggak bang ya? Ini bisa buat SAF yang DX ataupun yang SAF. Ya iyalah. Oke, yang Beat Chaser ini, jadi tanpa saya beli Beat Chaser yang SAF, saya juga udah punya motor Kuga yang Tree Chaser sama Beat Chaser. Karena perbandingannya nggak jauh beda. Kalau detail sih ya nggak sebagus detailnya SAF, tapi ya bisa teman-teman nilai sendiri Beat Chaser yang DX ini kayak gimana detailnya, kayak gimana fiturnya, kira-kira layak nggak untuk dikoleksi. Karena Beat Chaser ini masih banyak dijual di Tokopedia kalau beruntung dapatinnya, dan harganya itu paling mahal di 1.300.000, itu paling mahalnya, tapi nggak sampai 2 juta kayak SAF-nya. Perbedaannya kalau SAF itu dia bisa ini sih, nah bisa dibengkokin stangnya. Kalau yang ini yang DX nggak bisa, dia nggak bisa. Bobotnya lebih ringan SAF ketimbang yang ini agak berat karena ada baterai juga di dalamnya. Materialnya kalau ini benar-benar ringan yang SAF. Mungkin yang Beat Chaser yang DSF juga lebih ringan ketimbang yang DX-nya. Oke, jadi ini adalah penampakan dari guramnya. Jadi seperti yang teman-teman lihat, guramnya ini berbeda dengan warna guram yang di seriesnya. Karena yang harusnya ini warna emas itu jadi warna kusam seperti ini, warna abu-abu kusam. Kalau teman-teman lihat, tapi ini detailnya keren sih. Walaupun di bawahnya sekali banyak banget scoopnya. Tapi ya sebenarnya kalau pinter sih atau memang jago nge-repaint, tinggal di-repaint aja sih. Cuman kalau masih nge-repaint, kita harus mikirkan logo di bagian ini. Coba kita lihat detailnya lagi, oke? Oke, di bagian depan ini ada logo apa? Ada simbol-simbol dari bahasa Linto atau bahasa Gronggi. Tuh. Ini kalau saya lihat ini nggak timbul, tapi ini kayak stiker gitu ya. Kayak stiker gitu. Jadi ini bukan nggak nimbul. Makanya saya bilang kalau kita nge-repaint ya kita harus bisa siapin stiker buat nutupin ini. Oke, terus detail di bagian mata. Detail di bagian batu amadamnya ini, walaupun batunya polos, nggak transparan. Mungkin di seriesnya agak transparan gitu. Tapi detail ukiran di ini cukup mengesankan kalau saya lihat. Oke, terus kita lihat lagi detail-detailnya. Oke, terus di sini ada matanya.
warnanya warna polos seperti itu. Oke, untuk di belakangnya ini banyak sekali skrupnya ya. Ya karena memang DS kayak gitu sih. Di sini ada tulisan 2000 bahasa Cina atau bahasa Jepang itu. Oke, jadi kalau kelebihan dari DX ini lebih murah ketimbang SHF-nya, seperti yang teman-teman tahu. Dia lebih murah. Oke, terus untuk gimmicknya itu, maksudnya detailnya, dia bisa kayak gini, bisa dibuka dan ada detailnya lagi di dalamnya. Nah, dia bisa dibuka kayak gini. Nah, bagian kumbangnya, terus ini bisa dibuka, bisa ditutup. Terus untuk ini bisa kayak gini. Dia ada tangannya juga. Tangannya bisa berputar seperti ini, kiri kanan ya. Terus bagian ini kakinya bisa diturunin kayak gitu. Oke. Jadi tinggal dicopot aja sih ini. Berikutnya kita coba bagian belakangnya dulu. Lebih murah ketimbang SIF-nya. Kalau SIF itu cuma dapat motornya doang tanpa guramnya, tapi di DX ini kita dapat guram, dapat motor, dapat telepon lagi kan. Kurang apa lagi kalau DX-nya ini benar-benar paket komplit dan ada infrarednya lagi. Jadi kita bisa pakai telepon terus tak hubungi ke situ. Kayak kayak contohnya tadi. Jadi ada suara gode dan ada suara Ichijo-nya. Ya, keren banget lah pokoknya. Oke, selanjutnya ada part dari racing-nya. Ini untuk bagian depan. Ini untuk bagian sampingnya. Jadi sampingnya dapat dua kayak gini. Oke. Terus berikutnya kita dapat base. Warnanya cakep, warna-warna emas gitu. Oke. Ini kotomo ini buat ke motornya. Nah, jadi oke, kita coba pasang bagian ininya ke sini. Gini ya. Wah, keren banget. Oke, kalau menurut teman-teman gimana nih? Apakah ini worth it untuk dikoleksi? Kalau menurut saya ini benar-benar rekomendasi banget, walaupun agak-agak susah nyarinya, tapi kalau ada orang yang ingin lepas scalpernya itu wajib lah teman-teman langsung sikat. Jadi dia ada dua versi yang tray chaser sama versi yang beat chaser. Kalau yang tray chaser itu lebih terang, warna guramnya lebih emas sesuai dengan filmnya. Kalau yang versi beat chaser ini lebih gelap seperti yang teman-teman lihat di atas ini. Jadi tapi dia ada part plate dari racingnya, jadi ya bisa melengkapi lah. Ya lebih baik beli keduanya.
Mengingat Beach Chaser benar-benar mahal harga di SAE Vigornya, kisaran 2 jutaan. Di sini kita bisa dapat harga 900-an kalau kita beruntung. Eh, MISB masih ada sih kayaknya ya. Tapi ya benar-benar keren lah. Kuga tanpa guram itu kayak sayur tanpa garam. Pokoknya keren banget lah kalau kita foto outdoor atau foto indoor ini, benar-benar rekomendasi banget. Oke. Jadi mulai tertarik. Kalau tertarik mungkin bisa langsung hunting di Tokopedia ataupun di FJB di Facebook. Langsung saja. Jangan pakai lama-lama lagi. Oke, segini dulu video dari saya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram saya di umam2830. Saya Umam, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.